Masih di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Segera melanjutkan program siar berikutnya. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini via Regi aja kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan di program acara Bincang Tokoh nih, dimana Bincang Tokoh ini mengundang tokoh-tokoh inspiratif untuk berbagi cerita dan juga motivasi untuk kita semua nih di 100.6 FM. Pilihan terbaikmu, luar biasa. Dan langsung saja kali ini bintang tamu kita hari ini seorang yang luar biasa. Kalau dibilang pemuda kayaknya udah ketuaan. Seorang tokoh dan juga musisi dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat ini juga menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kutai Kartanegara. Kita langsung sapa saja bintang tamu kita hari ini, Bang Akbar Haka, luar biasa. Oh langsung gini ya, langsung gitu ya. Anak metal gitu ya, luar biasa. Bang Akbar Haka, nama lengkapnya ini Bang. Panjang banget ya? Panjang banget kayaknya nih. Nah, mana tadi aku lupa sampean. Ahmad Akbar Saputra yang biasa disebut dengan Akbar Haka. Ahmad Akbar Haka Saputra. Ahmad Akbar Haka Saputra. Panjang ya? Panjang banget. Panjang. Kenapa ada Hakanya? Hakanya tuh apa tuh Bang? Haka itu nama ayah. Oh, nama bapak ya, nama ayah. Karena saya juga kenal dengan almarhum kakak David David juga. Ada Hakanya juga. Sama Adek, Kak Siksa Bayu, juga. Haka, Kak Siksa Skaka. juga. Benar. Bang Akbar. Yap. Seorang musisi yang akhirnya saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu. Yap. Mungkin aku mau tahu dulu perjalanan karir Bang Akbar menjadi musisi, apalagi dari Kabupaten Kutai Kartanegara, mungkin bisa diceritain nih Bang. Ya, saya tuh lahir dari keluarga musisi. Jadi bapak kan memang seniman, gitaris kan. Beliau tuh punya band namanya The Gills. Masa kecil saya lewati ketika saya berkuliah di Bandung juga main band. Pantes anak Bandung ya. Jadi pemain band gitu kan. Kemudian pindah Jakarta juga main musik. Terus sebelumnya juga SMA ikut di festival-festival band. Tapi karir musik profesional saya mulai itu ketika saya berada di Jakarta. Kayak gitu di tahun awal early 2003 atau 2004 gitu ya. Jadi seperti itu. Mulailah akhirnya tuh dengan Musika Studio, kita bikin album Tour Indonesia 33 kota. Luar biasa. Di usia saya 19 tahun kalau nggak salah. 19 tahun sudah tour. Tour 33 kota, kemudian sempat pindah-pindah beberapa band, kemudian akhirnya memutuskan balik ke Kukar. Dan akhirnya tuh ngerasa bahwasannya kenapa sih nggak adil industri musik tuh hanya berpihak pada Jakarta gitu kan, kayak Jakarta sentris gitu kan. Ayo bikin kapital yuk akhirnya. Waktu itu misinya cuma satu, yuk kita runtuhkan dominasi Pulau Jawa gitu kan. Oh luar biasa, besar sekali misinya ya. Iya, ayo kita serang yuk. Bahwasannya kita nggak ngerasa jadi yang terbaik di Kalimantan, tapi bahwasannya kita buka jalannya bahwa masih banyak band-band bagus di belakang nih. Jadi kapital yang mendobrak pintunya, harapannya setelah itu teman-teman band lain ngikutin. Nah, akhirnya itulah kenapa ketemu hashtag teror dari Belantara itu kapital. Kapital. Tapi kenapa pada akhirnya musik metal atau kan sebelumnya memang suka dengan metal atau seperti apa? Mungkin atmosfer Kaltim ya. Jadi Kaltim itu sebenarnya dibentuk oleh musik rock kan. Jadi dari awal 80-an, 90-an bahwasannya Kaltim itu musik rock. Kemudian bergeserlah genre-genre lain masuk. Tapi kalau hampir semua 80-90% band di Kaltim itu musik rock dan metal. Kenapa pada akhirnya memilih genre itu? Dan kemudian pindah takdir hidup ya. Bandung, saya kuliah di Bandung. Bandung itu mungkin memang salah satu fanbase atau musik metal underground terbesar di Asia kan, itu Bandung pusatnya. Takdir hidup kuliah di Bandung dan akhirnya anak-anak kuliah kampus tuh main musik hardcore, musik metal. Mulailah akhirnya kita semasa remaja saya tuh 16 tahun udah di Bandung, ini 16 tahun diajarin mosing, diajarin itu, tapi bahwasannya ada filosofis di balik mosing itu, kesetia kawanan.
Wait, musing tuh yang keliling itu, yang muter-muter itu ya? Stage diving tuh yang loncat dari panggung ke penonton. Jadi itu kita tuh biasanya kalau kawan kita jatuh tuh kita narik. Terus kalau ada yang lagi musing kepleset, berarti semua orang tuh jagain jangan sampai keinjak. Tapi pernah ini nggak sih, pernah dikatain metal musik setan gitu-gitu, pernah nggak sih? Termasuk sama rumah mama saya kan. Ngapain sih main musik setan? Akhirnya jawaban saya berarti setan punya selera yang bagus. Luar biasa. Nah, emang kan segmented kan yang suka metal terus ngambil metal. Kalau dibilang zaman dulu kan musik pop itu kan lebih oke gitu, tapi ternyata memilih genre metal. Dan apalagi waktu itu kan Indonesia sedang dihadapkan dengan musik Melayu kan. Jadi ada Kangen Band, ST12, Kayu Band yang lokalan itu, terus kan tuh Armada dan seterusnya tuh. Jadi pada saat itu kenapa memilih musik metal gitu tuh ngerasa bahwa ini nih kita, karena ini nih anak-anak kita tuh generasi peralihan, Orde Baru ke Reformasi, jadi angkatan milenial tuh 2000 tuh. Nah ketika zaman reformasi pecah 98 ke 2000 itu kita tuh masa kita jadi maba, mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru. Nah, pada saat itu kan belum ada internet. Belum ada internet. Kerennya anak zaman itu tuh tukar-tukaran buku. Jadi tukar-tukaran buku. Udah baca Madiloknya Tan Malaka belum gitu-gitu tuh. Pinjem dong. Nah, jadi tukar-tukaran buku. Kenapa? Ketika Orde Baru runtuh, Orde Reformasi masuk, semua buku tuh bebas terjual. Nah, jadi buat generasi yang di bawah, mungkin yang muda tuh nggak paham kenapa begitu menyenangkannya era transisi itu. Karena selama hampir 30 tahun lebih kita tuh, tanda kutip tuh dibredel. Dibredel tuh dalam hal informasi buku yang sifatnya keras. Jadi buku zaman dulu tuh buku-buku yang layak dibaca aja. Buku yang sekarang kayak di Gramedia tuh nggak ada. Ketika Orde Baru runtuh, semua buku tuh masuk, beredar luas, di loakan, di pinggir jalan. Nah itu hal yang menyenangkan di tahun itu tuh. Selain dengerin Rage Against the Machine, band-band musik yang lirik perlawanan, buku-buku dalam tanda kutip buku kiri itu masuk ke Indonesia. Dan dirilis ulang dalam versi bahasa Indonesia. Dan akhirnya, makanya nandain anak-anak generasi itu tuh gampang sih ya. Band-band yang mau pop, mau metal, yang liriknya pergerakan tuh rata-rata tumbuhnya di era reformasi. Karena udah mulai bebas. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang trennya anak culture, skena, coffee shop. Nah, zaman itu tuh beli buku, dengerin musik band-band dengan lirik perlawanan tuh keren. Kayak gitu zaman itu ya. Akhirnya menjadi habit pada Jadi habit. Dan akhirnya semua orang tuh datang ke gigs, mosing, lifestyle baru, culture baru pada saat itu tuh. Dan akhirnya kita tuh ngerasa ada sebuah buku dari Subkomandante Marcos, The Word is Weapon, kata-kata adalah senjata. Jadi akhirnya kita tuh ngerasa bahwa oke nih keren nih. Mulailah nulis orang-orang, mulai jadi tulisan di baju-baju, di tembok, di lirik. Kalau anak-anak yang teman-teman waktu itu mural tuh sering kalinya tembokan malam-malam. Karena nggak ada sosmed. Ya nggak seheboh sekarang. Kalau sekarang banyak platformnya, udah jauh zaman dulu mau kemana? Zaman dulu kita kalau mau bikin sesuatu tuh ngetik komputer, desain, terus di print, fotokopi, kita bagiin informasi itu. Misalkan Via mau bikin produk film, tuh di reviewnya tuh dibikin fotokopian. Ada event musik dibagiin. Baru di-share gitu ya? Share. Kalau enggak, beli lem, tempelin di tembok-tembok. Makanya kalau film-film zaman dulu tuh gitu, apa namanya, setting tempatnya tuh bisa ada tempelan-tempelan kertas gitu. Poster Kapital itu sempat 2 album tuh gitu. Jadi kita waktu itu ada salah satu koran di sini, koran di Kaltim. Koran di Kaltim, dia bikinkan poster, waktu itu jadi sponsorship 5.000 poster. Dan album pertama Kapital tuh kita gerak nempelin ke tembok-tembok sekolah-sekolah, distro-distro, pakai kuas, pakai lem, tempelin. Jadi 5.000 poster, karena itu jadi media kita untuk promo. Dan tadi balik kenapa pertanyaan musik metal yang saya pilih, jadi kayak
ngerasanya seru aja jadi mimbar orator. Luar biasa. Sarana untuk inspirasi gitu ya. Jadi anak muda waktu itu kan ngerasanya oke, kita rebel nih gitu kan. Jadi kalau manggung dengan bawa lirik perlawanan tuh ngerasa kita jujur aja sama diri sendiri. Luar biasa. Kayak Tapi gitu. mau tahu dong Bang, sejauh ini udah berapa album sih Kapital sendiri? Kapital tuh total 7 album. 7 album. Dan di situ apakah semua karya-karya original dari Bang Akbar ataukah masih bergabung sama teman-temannya? Alhamdulillah memang Korea sendiri. 7 album memang saya suka nulis, mungkin karena dari keluarga juga suka baca. Jadi saya tuh orang yang terbiasa dari dulu tuh nyimpan catatan kecil, sekarang tuh di handphone. Akhirnya kalau misalkan masuk masa workshop bikin album tuh tinggal oke nih liriknya apa nih, bikinlah akhirnya. 3 album kita produser sendiri, album keempat sama The Majors, satu label sama Tulus. Kemudian album berikutnya itu kita pindah label ke Mercon dari Bandung, dan sampai sekarang akhirnya kita masih stop karena setelah COVID kita tur Taiwan. Oke, dah yuk stop dulu gitu band-bandannya. Luar biasa, karena sekarang jadi anggota dewan. Berbeda tugasnya kan. Jadwalnya Jadwalnya padat karena mengundang Bang Akbar ke sini cukup padat sekali jadwalnya. Kalau inspirasinya sendiri dalam menulis lagu itu biasa dari mana? Kok dari buku ataukah dari persoalan pribadi gitu? Seperti apa? Kalau saya tuh, prinsip saya tidak akan kayak orang yang ngomongin bulan kalau saya nggak pernah ke bulan gitu. Okay. Jadi saya hanya menuliskan sesuatu yang saya pahami gitu. Misalkan pada saat saya waktu itu ada project ke Kutai Timur, ada Gua Kars waktu itu. Gua Kars itu yang mungkin teman-teman tahu ribuan tahun, tempelan tangan purba, dan itu akhirnya masuk ke area waktu itu hampir jadi sebuah perusahaan semen besar tuh masuk ke Kaltim, dan itu dihancurkan. Kita bikin petisi dan kita gagalkan waktu itu dihancurkannya Gua Kars ribuan tahun, dan itu akhirnya ditulis jadi lirik, gitu ya. Simbol perlawanan rimba yang gitu-gitu. Jadi kita tuh ngerasain bahwa ya udah kita nulis yang kita paham aja, yang kita tahu. Luar biasa banget. Nah, Bang Akbar, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita jeda sejenak dulu ya Bang Akbar. Dan Sobat RPK, tetaplah bersama kami di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. 100.6 RPK, Kutai Kartanegara. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Sobat, setiap like, share, atau komentar kita memiliki dampak besar. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jaga privasi dan keamanan pribadi dengan pengaturan yang tepat. Pikirkan sebelum membagikan informasi pribadi atau berita palsu. Berkomunikasi dengan sopan dan hormat walaupun berbeda pendapat. Bantu menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh.
Ya, Sobat RPK, terima kasih Anda masih bersama kami di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dan lanjut lagi kita ngobrol sama Bang Akbar nih. Kalau tadi ngomongin soal perjalanan karir sebagai musisi. Nah, kemarin saya tuh kebetulan nih dapat job untuk ngisi voice overnya pada saat pelantikannya Bang Akbar. Nah, Bang, di situ waktu itu dituliskan bahwa Bang Akbar itu salah satu orang yang yang berjasa nih di Kutai Kartanegara untuk konser-konser besarnya di Kutai Kartanegara. Mungkin bisa diceritain, Bang. Kalau berjasa enggak juga. Jadi saya tuh ngerasa bahwa hidup cuman sekali. Jadi jadikan berarti kan gitu. Luar biasa. Kenapa Rockin Borneo itu dengan segala kegilaan, maksudnya kegilaan tuh memang waktu itu kita ngerasanya kecemburuan aja, Vi. Kita tuh mau manggung event-event besar di Pulau Jawa tuh agak susah, band dari daerah. Antriannya, jejaringnya, segala macam. Dan akhirnya kita berprinsip waktu itu, oke, kita bikin nama awalnya kan Kukar Rockin Fest. Kita bikin bagaimana caranya, waktu itu dengan hal konyolnya, orang Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Jogja yang memohon-mohon mau main akhirnya ke tempat kita, Tenggarong. Gimana caranya? Oh, berarti kata kuncinya eventnya harus megah, internasional event. Dan menggadai rumah bapak saya lah waktu itu. Iya, termasuk ambisius kan, itu sebenarnya proyek ambisius sekali itu kan. Nggak tahu ego anak muda, waktu itu kan usia saya 29 tahun pada saat itu kan. 29 tahun kita gadai sertifikat rumah bapak saya dan waktu itu kita bayarkan ke Sepultura. Pada saat itu dan di tengah jalan ketemu Bu Rita Widesari dan akhirnya beliau bergabung di Kukar Rockin Fest dan di tahun keempat dapat rekor muri kan, 84.000 penonton pada saat itu. Dan gratis, Bang. Gratis. Pada saat itu tuh, Skid Row itu tuh tahun terakhir gratis. Jadi kita tuh pada saat itu punya misi sama Bu Rita, kita mengedukasi dulu, ketika habitnya udah kena, baru mulai bisnisnya masuk, berbayar after itu. Dan mungkin ya, kalau kembalinya berbayar si Rockin Borneo itu. Memang misi pada saat itu akhirnya berhasil, teman-teman dari Pulau Jawa, Jakarta, atau band-band tuh akhirnya main dong Tenggarong, main dong Tenggarong. Media nasional tuh datang serentak, kan, meliput. Dan pernah di tahun 2016 tuh salah satu stasiun TV tuh nayangin sejam, 1 jam full tuh durasinya, 1 jam sebelum kenaikan bendera, bayangkan. Dapat prime time banget. Se-Indonesia akhirnya ngeliat Tenggarong, Kutai Kartanegara kan. Dan memang akhirnya berhasilnya kita tuh ngerasa ya udah kalau takdir usia kita nggak panjang atau apa, minimal kita pernah menanamkan sejarah fondasi bahwasannya Tenggarong atau Kukar itu pernah bikin event internasional dan ada anak-anak muda gila pada saat itu kan yang dengan segala keseruan tidak mencari uang di situ tapi acara itu jadi gitu kan. Gitu. Jadi dan ngasih tantangan buat generasi berikutnya. Bisa nih bisa nggak ada lagi segila itu gitu anak-anak muda Tenggarong kan. Jadi tantangannya mungkin malu anak-anak muda masa depan kan. Gila yang dulu anak-anak Tenggarong di tahun itu bisa bikin internasional event gitu kan. Nyari sponsor ke sana kemari. Tebal-tebal muka emang ditolak apa. Jadi kalau orang beranggapan mereka gampang, ada siapa si A donaturnya, enggak. Berdarah-darah tuh. Ada yang gadai SK pegawai negerinya buat tambahan, ada yang gadai BPKB mobil, ada yang jual apa, teman-teman menyatukan uang gitu. Sesangar itu gitu anak muda zaman itu. Tapi pada akhirnya industri kreatif di Kutai Kartanegara kan jadi bertumbuh banget tuh, Bang. Bertumbuh dan kemudian pada saat beberapa tahun terakhir ketika saya masih bersama teman-teman Kekraf, akhirnya mulailah tuh teman-teman yang di kecamatan kita mintain, ayo punya ide apa. Mulailah kayak menyebar event-event yang ada di Kukar gitu. Waktu itu misi kalau yang zaman Kekraf memang tidak Tenggarong sentris. Saya orang Tenggarong tapi saya tidak mau semua event berada di Tenggarong pada saat itu. Jadi misi sederhananya ngajarin, anggap teman-teman Marangkayu, teman-teman Kota Bangun misalkan, bahwa cara bikin event yang proper, yang profesional itu seperti ini loh. Jadi kalau kalian melangkah ke dunia showbiz, minimal kalian tahu cara kerjanya kan. Tapi menarik, waktu itu Bang Akbar kalau nggak salah itu menjadi ketua Ekraf atau? Saya itu wakil ketua Ekraf.
ketuanya tuh disposio, jadi ketuanya itu adalah kepala Bapeda. Karena kepala Bapeda kosong, akhirnya diperbantukanlah waktu itu ke ketua, walaupun secara asli itu wakil ketua. Wakil ketua ya Bang ya. Dan itu memang terasa banget tuh di kecamatan-kecamatan sering bikin event, dan bahkan akhirnya mereka sadar bahwa media sosial sepenting itu untuk membagikan eventnya masing-masing di daerah. Terus akhirnya saya amazed banget pada saat zamannya Bang Akbar menjabat itu, lagu-lagu Kutai itu bisa dibentuk menjadi lagu-lagu yang lebih easy listening banget di era sekarang gitu. Iya. Pada saat itu gerakan itu tuh kita mau mentransfer bahasa Kutai sejauh mungkin gitu kan. Karena memang suka atau tidak suka, bahasa Kutai itu sebenarnya menyenangkan banget. Tapi ketika kita ke Jakarta kan tidak begitu familiar gitu kan. Sedangkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia Timur itu kan bisa kemana-mana gitu. Bahasa Kutai itu waktu itu misinya mentransfer, makanya semua genre terlibat. Dan lebih serunya lagi tuh ketika Tenggarong Seberang yang JKT48 kan. Yang mana tuh? Kukar Land? Oh bukan. Wonderful Kukar. Jadi Wonderful Kukar. Bayangan JKT48, mereka tuh akan manggung di sebuah kota yang besar. Waktu itu tuh. Jadi mereka tuh akhirnya sepakat bahwa full tim kan, 40 orang si JKT itu. Dan itu tidak pernah terjadi di kota-kota besar lainnya. Oke, main di Kaltim, kita bawa full. Dan ketika mobil mulai gerak jalan tuh mereka kebingungan. Kan masuk jalan-jalan kecil tuh. Jalan kecil. Ngelewatin sawah, nggak apa-apa. Akhirnya nyampe di Tenggarong Seberang, desa Bangunrejo kalau nggak salah. Jadi akhirnya mereka amaze-nya, wow, maksud ada sekelas kecamatan bisa ngadain konser itu ya. Konser semegah ini tapi di pelosok. Tapi akhirnya mereka happy bahwa kaget, mereka pikir itu Samarinda, Balikpapan atau Tenggarong Kota yang semuanya tersedia, ternyata itu masuk ke pelosok kata mereka. Dan itu mereka kaget kan, wow gitu, seperti itu. Oke Bang, kita ke segmen selanjutnya Bang, terkait dengan Abang sekarang menjadi anggota Dewan. Sebenarnya misi apa sih yang mau dibawa Bang? Sebenarnya misi saya itu sesederhana manfaat buat orang banyak, gitu ya? Buat teman-teman saya kan. Kalau dulu misalkan saya melakukan pergerakan dari musik, sekarang saya melakukan segala sesuatunya lewat sidang yang paripurna yang ada di DPRD, bawa keresahan teman-teman. Sesederhana, ya Rubar, dulu nih teriak nih dari luar, sekarang kamu ada di dalam. Apa yang bisa dilakukan kan? Nggak usah muluk-muluk yang aneh-aneh, minimal manfaat aja dulu. Temen mau menyuarakan apa, kasarnya kalau kami anak metal, kalian teriak di luar, aku teriak di dalam nih. Sesederhana itu sebenarnya misi. Kalau sekarang berarti di Komisi 4. Kalau Komisi 4 itu bidangnya apa tuh Bang? Oke, pendidikan, terus tenaga kerja, lingkungan hidup, terus sosial, kesejahteraan rakyat kan dia. Dia lebih banyak ngurusin hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Walaupun fokus utama pemerintah itu memang pendidikan. Pendidikan, karena memang kita itu sedang meletakkan pondasi ke Indonesia Emas tuh 2045 tuh. Jadi memang akhirnya semua alokasi anggaran tuh seluruh Indonesia tuh diletakkannya di pendidikan. Lebih besar gitu. Karena memang Indonesia tuh sedang mengejar, bukan ketertinggalan sih, kita nganggapnya bahwa percepatan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kayak gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kayak gitu. Terkait dengan pendidikan, menurut Bang Akbar sendiri, Kutai Kartanegara sendiri itu seperti apa terkait bidang pendidikan? Apakah kita itu sudah dianggap mampu bersaing dengan, kalau kita bilang Jawa sentris atau seperti apa, itu seperti apa pandangan Bang Akbar? Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya menurut saya pribadi, bagus, sudah cukup bagus. Karena memang ada beberapa sekolah percontohan yang ada di Kukar kan. Mau swasta, mau negeri, cukup bagus. Dan hanya saja yang memang terjadi kendala adalah perguruan tinggi kita kekurangan kan. Kekurangan dalam hal profesi, yang spesifikasinya profesi. Karena memang suka atau tidak suka, pekerjaan-pekerjaan masa depan itu kan lebih kepada profesi yang segmented. Mungkin dalam tanda kutip ada kelas-kelas marketing online atau digital kan. Jadi
kita tuh masih konservatif membungkus misalkan fakultas ekonomi belajar neraca, belajar yang gitu-gitu kan. Sedangkan dunia tuh butuh itu, tapi dunia tuh bergeraknya cepat ninggalin itu gitu. Jadi kita juga harus cepat mengejar juga untuk hal tersebut. Mungkin Pia pernah dengar Nas Daily. Nas Daily itu seorang konten kreator. Dia punya tiga kantor besar, Singapura, Dubai, dan Inggris. Dan menghasilkan jutaan dolar tuh dari kontennya. Ketika dia berkunjung ke 3 kantor ini, dia kaget bahwa orang-orang yang bekerja di studio dia tuh tidak ada yang sarjana. Sedangkan si Nas sendiri dia lulusan Harvard kan. Dan kemudian dia akhirnya meriset anak zaman sekarang itu lebih suka terjun langsung ke profesi daripada kuliah. Bayangkan kita berdua nih teman SMA, anggap ya, walaupun usianya jauh nih. Ini disama-samain. Anggap, anggap kita berdua teman SMA. Lulus SMA, Via langsung terjun bikin studio podcast atau rumah produksi. Saya kuliah ngambil ilmu komunikasi visual atau apapun itu ya. 5 tahun dari sekarang, ketika saya lulus kuliah dapat gelar sarjana, PHP ya makin maju, makin menghasilkan uang jutaan dan segala macem. Pia tuh ngerekrut saya. Saya sarjana kerja dengan orang yang bukan sarjana. Nah itu yang terjadi di dunia sekarang kan. Bukan saya tiba-tiba ujuk-ujuk sarjana, saya punya perusahaan gede jalan, enggak. Dunia tuh sekarang cara kerjanya gitu. Yang proper di bidangnya itu kalau tekun dan ulet dia berhasil. Sarjana-sarjana akhirnya nyari kerjaan ke orang yang tidak sarjana. Nah harusnya pendidikan, kenapa enggak masuknya ke dunia yang tadi? Berarti ada mata kuliah tentang bagaimana caranya ngejual sebuah kemasan secara digital, nulis captionnya, cara nge-branding. Apalagi kita di era digital sekali saat ini ya Bang ya. Ada profesi baru kan, prom profesional. Promnya ChatGPT itu jadi ada profesinya sekarang. Luar biasa ya. Andaikan seperti itu. Tapi apakah kedepannya akan seperti itu? Sekarang tuh orang ada yang ngejual itu loh, tahu nggak? Prom tuh. Prom ChatGPT. Ada untuk dijual. Bikin sebuah konsep sesuatu hal. Karena kan AI itu dalam tanda kutip tools. Otaknya kan tetap manusia. Nah kesalahan orang-orang tuh, kok foto ChatGPT saya mukanya nggak sama, misalkan kan? Kok misalkan yang saya mauin nggak sesuai karena promnya salah. Detail keinginan kita tidak detail keinginannya dijelaskan. salah, tidak dijelaskan. Dan orang-orang sekarang banyak yang menjual prom itu. Bayangkan tuh ada profesi baru. Artinya akan sebenarnya banyak sekali peluang pekerjaan yang bisa di era saat ini bisa dijajaki begitu Bang ya, nggak cuman kalau dulu anak-anak cita-citanya jadi guru, dokter, kalau sekarang tuh luas banget, bisa semua hal bisa dilakukan. Konten kreator itu kan salah satu penghasilan yang luar biasa ngeri. Hanya pekerjaan yang sifatnya tidak bisa digantikan tuh hanya bertani dan nelayan. Nggak bisa digantikan AI kan? Nggak bisa, tapi tetap jualannya bisa pakai AI. Bisa. Kita nanam ubi, lobak, tuh nggak bisa pakai AI. Teknologi bisa diperbaharui, tapi tetap harus dengan tenaga manusia. Berarti tetap penting manusia itu sendiri tetap penting Bang ya. Petani milenial jadi penting. Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Bang ya. Jadi Sobat RPK jangan kemana-mana, nanti akan kita ngobrol lagi sama Bang Akbar Haka. Jadi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. 100.6 RPK Kutai Kartanegara. Budi. Ih, dari tadi rebahan mulu. Kamu gak ngerjain tugas apa? Apa sih? Gak ngerti apa orang lagi me time? Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku aja. Ogah, males, mager. Is, gak asik banget sih. Ya udah, kalau gitu aku aja ikutan rebahan. Malah ikutan mager. Sobat, kebiasaan malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot dan bisa terkena osteoporosis, cepat lelah, dan yang sangat mengkhawatirkan, fungsi otak bisa menurun loh. Makanya, suka gerak dong dengan aktivitas positif apa aja. Setiap kita memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda. Namun,
Satu hal yang menyatukan kita adalah keinginan untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Mari kita ingat, kebaikan tidak mengenal batasan agama. Bayangkan jika kita saling mengingatkan untuk berbuat baik, menolong sesama, menghargai perbedaan, dan berbagi cinta. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Mari kita jalin persaudaraan, berbagi kebahagiaan, dan mendukung satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Ingat, kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua. Ucapkan salam hangat kepada tetangga yang berbeda keyakinan atau bantu seseorang yang membutuhkan. Setiap langkah kecil membawa dampak besar. Mari bersatu dalam kebaikan, karena pada akhirnya kebaikanlah yang akan mengalahkan segala perbedaan. Segar pun kelihatan hari ini. Apa rahasianya nih? Biasa mahal Aku nih lagi fokus sama pola hidup bersih mah. Tahu nih, kebiasaan bersih tuh bujur penting untuk kesehatan etam juga. Wadah yo, bujur juga. Aku banyak bener dengar tentang itu tuh. Tapi kemak juga kadang yo, pola hidup bersih tuh penting segatunya tuh nah. Jadi gak nih, kupadahi ya awak yo. Pola hidup bersih itu bisa mencegah banyak penyakit. Misalnya awak basuh tangan gak tuh aja tuh sebelum makan, itu aja udah bisa ngelindungi etam dari bakteri dan virus. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang bersih-bersih gak tuh terus awak jadikan rutinitas sehari-hari. Oh, jadi gak tuh yo kunci utamanya tuh basuh tangan aja udah bisa ngurangi risiko penyakit. Iya, bujur. Dik tuh mah jua yo, jaga kebersihan rumah tuh penting. Makanya besapu tuh ngepel. Lingkungan bersih tuh bantu etam juga ngerasa lebih nyaman, sama mencegah juga penyakit tuh ada di sekitar rumah etam. Oh, jadi dengan rancak kebiasaan-kebiasaan halus ini nih, hidup etam tuh lebih sehat dan kehindar gitu yo dari masalah kesehatan. Iya, dipadahi ngeyel karena nih pola hidup bersih tuh dia hanya soal kebersihan fisik, tapi lingkungan juga. Bahkan tuh jaga keseimbangan hidup etam biar tubuh etam tuh sehat dan bugar gak tenang. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Halo Sobat RPK, masih bersama Viani dan juga Bang Akbar di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu tentu aja di program acara Bincang Tokoh. Nah, kita lanjut lagi nih Bang Akbar. Bang Akbar ini kan bergerak di komunitas dan organisasi. Dan sepanjang saya mengenal Bang Akbar vokal sekali terkait industri kreatif. Pandangan Bang Akbar terkait industri kreatif di Kutai Kartanegara? Menurut saya Kutai Kartanegara itu paket komplit. Kayak gado-gado, ada kerupuk, ada telur, ada sayur, lontong. Kenapa saya nyebut paket komplit? Luar biasa. Jadi mungkin saya tuh selalu menyebutnya Tuhan tuh sedang bahagia saat menciptakan Kukar. Luar biasa. Sangat posisi sekali, puitis sekali. Kenapa coba? Kenapa tuh? Kita punya festival yang umurnya ratusan tahun loh, Erau. Erau, benar. Nanti di bulan depan. Iya, dan luar biasanya dalam satu Erau aja tuh ada betari, ada musik, ada teater, ada pertunjukan sakral, dan itu komplit paketnya. Belum lagi kita punya banyak festival-festival keren yang sifatnya modern. Dan mungkin pernah tahu ada film Onomastika, ya kan? Betul. Film dari Kukar yang menang FFI. Terus ada beberapa band, salah satunya Kapital gitu kan. Luar biasa. Itu udah internasional guys. Kita punya band internasional gitu. Iya kan, anak-anak sinema, coba anak-anak musik, anak-anak teater, anak-anak tari, masuk olah gubang, dan lain-lain tuh ada boyon. Jadi paket komplit Kukar itu kayak seharusnya dia jadi saya nyebutnya untuk sebuah role model tuh dia paket lengkap. Kaltim 2021 saya nulis peta jalan ekonomi kreatif oleh kementerian. Waktu itu kan ada 7 orang dari provinsi Kaltim. Saya salah satunya nulis peta jalan ekonomi kreatif. Waktu itu kita diminta Kementerian Pariwisata itu nulis, dan salah satunya saya nulis tentang Kukar, ngambil data segala macam.
kita nyebutnya harusnya industri kreatif di Kukar, ekonomi kreatif di Kukar itu bakal menopang PAD selanjutnya. Harusnya, karena kita ini bergantungnya di sumber daya alam betul. yang tidak bisa terbaharukan, tambang dan lain-lain. Dan harus kita sepakati itu akan menuju senja, dia akan habis tuh di ujung tuh. Dan cara kerjanya tuh setelah saya masuk DPRD saya baru paham. Cara kerja APBD itu dana bagi hasil dari tambang dan lain-lain, kemudian dari PAD, dari segala macam, itulah yang jadi APBD kita. Dan jumlahnya terbesar adalah dari Ikatan Negara. bukan dari tambang dan lain-lain. Bayangkan jika itu udah senja, terbenam, Habislah kita. habis, kolaps bisa-bisa. Betul, karena hampir 50% lebih kalau nggak salah datanya saya lihat. Bergantung di industri, sumber yang situ. Nah, harusnya dari sekarang karena kita punya paket lengkap, si industri kreatifnya, ekonomi kreatifnya digas. Supaya apa? Supaya ketika ekosistemnya bergerak, jalan, itu jadi PAD. Jadi PAD akhirnya bisa seimbang dia nopangnya. Jadi misalkan ternyata dana dari ini udah menuju senja dan mulai terbenam, kita tidak terlalu bergantung dengan yang ekstraktif lagi kan. Kita bergantungnya dengan industri kreatif. Dan bisa diriset bahwasannya di COVID aja industri kreatif itu menyumbangkan 1.000 triliun tuh untuk Indonesia. Di tengah orang lockdown, work from home, industri kreatif tuh masih bisa bergerak dari rumah. Harusnya Kukar tuh udah mulai menuju di situ, meletakkan pondasinya. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kalau udah tambang mulai turun, kita ekosistemnya udah mulai gerak harusnya. Dan sejauh ini tantangannya sendiri di industri kreatif di Kukar itu apa sih Bang? Apakah anaknya, apakah fasilitasnya, ataukah SDM-nya? Terus? Ya, tantangannya memang yang saya perhatikan fasilitas yang sifatnya gedung pertunjukan atau apa tuh agak kurang. Itu yang kedua memang itu yang sering saya ceritakan ke teman-teman bahwasannya anak-anak Kukar itu ketika dia kuliah di luar dia tidak pulang. Betah gitu ya di sana. Betah. Tapi Bang Akbar pulang dari Bandung pulang ke sini. Harusnya pulang. Harusnya banyak orang-orang kayak saya tuh kuliah pulang kan, benahi di sini. Nah, kebanyakan teman-teman tuh akhirnya ngerasa ngapain di sana ngejalan nggak ada susah. Yang lulusan sarjana sutradara atau apa tuh, kami mau ngapain di Tenggarong? Harusnya teman-teman yang base-nya S1 profesi seperti itu pulang dan bantuin Kukar bergerak bikin ekosistemnya harusnya. Tantangannya gitu, dan itu yang masalah kedua. Dan ketiganya akhirnya harus lebih banyak yang anggota DPRD berpihak ke industri kreatif. Berpihak tuh ya dalam tanda kutip kita mendorong perdanya, landasan hukumnya, supaya apa? Supaya sama seperti pendidikan tadi, dipercepat si ekosistemnya dengan keberpihakan legislatif dan eksekutif ke ekonomi kreatif. Saya yakin 5-10 tahun kita bisa jadi raksasa. Di minimal raksasa di Kaltim dulu. Karena memang semua hal itu harus diskenariokan. Awal tahun 2000, ini anak 2000-an ya. Awal tahun 2000, industri Asia tuh dipegang Jepang. Jadi kita tuh keren banget tuh nonton Tokyo Love Story, terus Laruku, band-band Jepang tuh. Iya. Pada saat itu, saya baca sebuah jurnal, Korea itu sedang menciptakan cinta produk mereka. Dan akhirnya, semua hal yang sifatnya ekonomi kreatif atau apa tuh dibikinkan peraturan. Harus ngambil punya Korea, stasiun TV harus menampilkan Korea, kedutaan-kedutaan besar harus menampilkan artis Korea. Dipercepat, diskenariokan oleh pemerintah. Dan bisa dilihat sekarang, penguasa Asia tuh Korea Selatan kan. K-popnya, drakornya. Musik, film, elektronik, mobil. Mobil-mobil Korea sekarang bersaing dengan China kan. Mobil-mobil Jepang udah mulai di bawah mereka kan, dibantai sama produk-produk Korea. Semudah itu, sesederhana itu, berarti kan peran pemerintah menskenariokannya harusnya kayak gitu.
Luar biasa. Oke, kita menuju ke segmen selanjutnya, tapi kita jeda Bang, karena ada 4 jeda di sini Bang. Siap. Dan Sobat RPK jangan kemana-mana, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaik. 100.6 RPK Kutai Kartanegara. Audi, tahu nih Wak, kemarin aku dapat tawaran kerjaan nih. Iya kah? Selamat yo, tapi kenapa mau tegak itu? Kok tegak sawam tegak itu nah? Sebenarnya aku tuh kemak masih, tapi ini kan kesempatan yang poreo. Juga banyak perubahannya tuh, jadi kemak dan takut gitu aku bisa memenuhi ekspektasi orang. Oh, paham aku nih. Memang nggak tuh perubahan tuh nyawani, tapi diingat aja kesempatan tuh sekali maha jua, mana berharga lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh harus berani gak tuh nah maju gak tuh nah aja no di sini mah di zona nyaman, gak mana dapat yang lebih baik. Oh iya, bujur juga yo. Kadang kan aku nih terlalu fokus gitu yo pada ketakutan kegagalan gitu. Dan sampai diingat gitu bahwa setiap kesempatan tuh ada peluang juga untuk belajar dengan berkembang. Ya, bujur, apa lagi kesempatan tuh jendela menuju masa depan atam yang lebih indah. Mun awak gak nih mah tahu apa yang terjadi, Nggak bisa. Tapi yang pasti awak tuh nggak akan pernah tahu mun awak nggak coba. Iya bujur juga. Aku jadi inget nih bunyi pepatah juga. Kesempatan tuh nggak bakalan datang 2 kali. Jadi aku harus memanfaatkan hak nih sebaik mungkin meskipun ada resikonya. Bujur, mun daripada bujur tuh bujur, jangan awak sampai sawan tuh ngehalangi awak melangkah. Allah aja kesempatan tuh. Semangat, pede zaman bunyi orang Tuhan. Makanya tantangan tuh dihadapi biar jadi perjalanan awak tuh jadi seru gak tuh sampai ke tujuan. Wah, makasih yo dan dukungannya nih. Aku merasa lebih siap nih menghadapi kesempatan ini. Aku nak coba juga sebaik mungkin dan belajar kan dari setiap pengalamannya nih. Balai santai aja, tegak dengan siapa. Ingat aja setiap langkah kecil awak tuh, langkah halus awak tuh bisa jadi pertumbuhan yang baik mun awak pede. Jadi bisa kok awak tuh. Sobat pendengar RPK, fasilitas umum seperti taman, jalan, dan tempat ibadah adalah aset bersama yang harus kita jaga dan rawat. Namun, seringkali kita melihat sampah berserakan, fasilitas yang rusak, atau penggunaan yang tidak bijaksana. Mari kita jaga bersama, buanglah sampah pada tempatnya, laporkan kerusakan atau vandalisme, dan gunakan fasilitas dengan bijak. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa fasilitas umum tetap bersih, aman, dan nyaman untuk kita semua. Setiap tindakan kecil Anda berdampak besar pada lingkungan kita. Dengan menjaga fasilitas umum, kita menunjukkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Ayo bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum demi kebaikan bersama. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Halo Sobat RPK, masih bersama Via di program acara Bincang Tokoh dan kita masih menuju ke segmen terakhir nih Sobat RPK. Tapi aku mau nanya lagi ke Bang Akbar nih. Siap. Kan awalnya musisi, artinya bekerja di industri kreatif. Kemudian ke DPRD, yang kita tahu DPRD itu kan suatu pekerjaan yang kalau kita bisa bilang itu sangat jauh sekali sama industri kreatif sebenarnya. Karena kan kaku, ibaratnya kan kalau kebiasaan aja tuh kita tuh bisa kalau di DPR harus sesuai jam kerjanya pagi sampai sore atau mungkin seharian gitu. Kalau industri kreatif kan anak kreatif kan sesuai jamnya mood. Sesuai mood. Ada mood kita kerja, tidak mood tidak apa. Nggak ada mood kita tidur. Penyesuaiannya itu seperti apa Bang? Ya penyesuaiannya adaptasinya kaget. Yang mungkin hidupnya tadi slow, tiba-tiba harus ada jadwal kan, sebulan, belum lagi jadwal tambahan di luar itu. Dan memang akhirnya tantangannya kalau
di seniman saya, di musik, orang itu tepuk tangan karena karya saya gitu kan. Oh bagus nih karya orang, tepuk tangan. Kalau tantangannya di politik, di DPR, orang akan bertepuk tangan dengan kinerja saya kan. Berarti kalau saya kinerjanya buruk, orang tidak akan bertepuk tangan. Berarti. Jadi itu tantangannya itu sih. Jadi memang balik lagi ya jujur dengan diri sendiri ya kira tantangannya. Tantangannya kenapa harus jujur? Kadang kan memang ada kebijakan-kebijakan itu tidak populer di masyarakat. Benar-benar. Yang tidak tersampaikan dengan baik juga ke masyarakat dan juga banyak yang miskomunikasi akhirnya. Masyarakat menangkapnya maksudnya lain dan akhirnya muncul pergesekan-pergesekan. Nah, Bang Akbar kan udah berapa bulan dari pelantikan Bang? Hampir sebulan lebih. Sebulan lebih. Nah sebulan lebih ini udah kemana aja nih Bang? Iya, ada beberapa masalah yang kita urus. Kebetulan di Komisi 4 seperti yang dugaan pelecehan seksual. Terus ada beberapa aset di luar, aset Kukar yang agak one prestasi yang kita urus. Kita kejar dan ada beberapa memang perda-perda yang ada di Kukar. Kita mulai godok ulang. Masuk kayak perda rokok, perda retribusi gitu-gitu. Dan akhirnya memang hidupnya lumayan teraturnya tuh ada jam kerja dan kita punya sisi analisis bahwasannya kita harus asah tajam lagi nih intuisi kita mendengarkan permasalahan orang kan setiap hari. Jadi dari pagi dari ngantor sampai pulang lagi itu ketemu banyak orang dengan permasalahan yang berbeda-beda. Dan akhirnya kita mulai mengurutkan, mana yang urgensi harus segera, nih ntar dulu. Dan ini kalau masalah seperti ini, landasan hukumnya apa, terus cara mencarikan solusinya seperti apa. Keseruannya sih, tapi kalau menurut saya lebih kepada akhirnya kita punya banyak waktu untuk ngobrol ke teman-teman yang grassroots. Kalau dulu mungkin dalam tanda kutip saya hanya mengobrol dengan teman komunitas. Jadi habis mosing, habis main band, habis ngegrol dan lain-lain kita ngobrol seru-seruan sama teman-teman band. Sekarang tuh lebih kepada habis kunjungan kemana kita ketemu masyarakat bawah, ibu-ibu yang Pak kami itu masalah ini. Ketemu bapak, ketemu orang tua, ketemu segala macam tuh. Jadi dengan masalah berbeda-beda. Karena ternyata ada ya masalah seperti ini. Dan baru tahu sesederhana akhirnya Allah membuka cakrawalanya lebih luas untuk kita melihat yang tadinya kita tidak tahu ada masalah seperti itu tuh, ternyata ada ya masalah seperti ini di Kukar. Sesederhana itu jadi akhirnya nggak ngeluhnya saya nikmatin karena saya anggap amanah kok dari Allah. Dan mungkin teman-teman tahu bahwa saya itu kan mungkin orang yang ketika nyalek ke teman-teman, ayo kita waktu itu IKN pindah awalnya tuh, kita harus berada dalam sistem nih supaya ada yang memperjuangkan, menyuarakan suara teman-teman yang ada di sini. Kemudian ketika Allah membuat takdir saya dilantik, berarti kan harus ya udah amanahnya manfaat buat orang banyak. Minimal ketika orang-orang punya kesusahan, ketika Kukar punya permasalahan, kita membantu mengurai benang kusutnya. Walaupun nggak bisa cepat, pelan-pelan, tapi minimal kata Allah, ini ku taruh sini nih ya, kamu bantuin nggak ngurai benang kusutnya, minimal itu. Amanah yang dijalani. Dan dalam satu sisi, saya ngerasa bahwa namanya dipinjamin sama Allah, ya udah, dipelihara, dijaga baik-baik. Karena kita nggak tahu mau Allah ambil kapan pun kan. Karena tidak ada hak kita untuk menggenggam sesuatu yang dipinjamkan Allah. Luar biasa, ya kan? Luar biasa. Bukan milik kita, jabatan, umur, semua itu bukan milik kita. Kita hanya dipinjami. Jadi kalau dari perjalanan Bang Akbar mulai dari musisi yang akhirnya sekarang anggota dewan itu kan tentu aja nggak gampang, nggak mudah, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Terus pegangan Bang Akbar untuk misalnya termotivasi untuk aku nih harus terus seperti ini loh, aku harus terus bermanfaat, aku harus itu biasanya dari mana tuh Bang? Ataukah memang ada sosok-sosok inspirasi di belakangnya? Ataukah kalau saya pribadi saya suka quotes, jadi sering kalau mau naikin mood untuk termotivasi itu biasanya dari quote. Kalau Bang Akbar gimana? Jadi saya tuh punya cita-cita yang aneh dulu tuh. Jadi cita yang aneh tuh waktu ngelihat maaf nih, itu kan makam John Lennon tuh semua orang datang dari penjuru dunia manapun tuh berfoto gitu, terus makamnya siapa, Jimi Hendrix gitu-gitu kan.
kayaknya nih seru nih. Semasa hidup berarti ketika meninggal orang pun masih datang, masih oh nih makamnya nih. Jadi kayak nama tuh tidak akan pernah mati walaupun orangnya mati. Akhirnya dari remaja, makanya tadi juga ada rumah orang tua, bikin Rockin Borneo, datangin Sepultura, selalu move gini, gerak aja dulu, maju. Ntar kalau kata Tan Malaka tuh kan terbentur bakal terbentuk kan. Terbentur. Nah kalau udah terbentur, benjol, udah berarti oh cari jalan lain. Kalau misalkan jalan buntu, berarti kan oke, salahnya di mana nih, kita cari gang lain. Jadi waktu itu ngerasanya udah anak muda tuh harus bergerak aja. Jangan nunggu ntar perkara nanti benjol atau apa, oh tahu masalahnya di sini. Dan secara ketidaksengajaan tadi di awal 2000 in the middle of 2004 atau 2005 tuh, saya tuh dapat hadiah dari teman dan buku The Secret. Jadi The Secret itu Ronald Blythe, jadi kayak Law of Attraction. Dia tuh mengafirmasi orang untuk kalau mau bikin sesuatu yakin aja dulu, gitu kan. Yakin aja dulu. Bayangin saya berkeliling Eropa 2 kali, dibayarin orang, kasih uang saku. Bayangin, nggak punya uang tuh, nggak punya uang, tiba-tiba, oke, saya print lah tulisan Amsterdam, tempel di kamar, saya liatin, oke, suatu saat saya akan ke tulisan Amsterdam. Bayangin saya tiba-tiba, Bar mau nggak jadi LO ke Eropa, ngurusin tim kesenian orang-orang Dayak, kamu penyambungnya ke Eropa. Keluar air mata Sevilla. Dan pada saat saya ngelihat tulisan Amsterdam dari jauh, air mata saya keluar. Gila nih buku The Secret, saya nyampe Amsterdam dan dibayarin orang. Tahun berikutnya saya pengen ke Menara Eiffel, saya tempel lagi Menara Eiffel. Nyampe lagi saya Menara Eiffel. Dan akhirnya yang saya bikin Creative Park huruf Tenggarong Gede itu saya setelah pulang dari Amsterdam itu. Manifestasi dulu kali ya. Wow, jadi seluar biasa itu law of attraction itu. Hukum tarik menarik semesta, hal baik yang kita inginkan nyampe. Bang Akbar, ini kan anak muda kalau kita tahu generasi sekarang nih bisa dikatakan kadang tuh mager gitu. Mager. Nah, mental seperti apa sih yang harus dipunyai anak muda sekarang untuk menghadapi dunia gitu? Menghadapi dunia itu jadi anak-anak muda, kalau saya nyebutnya mungkin generasi sekarang tuh karena sosialnya terbatas. Lebih banyak di rumah, lebih banyak main game, apa-apa serba di Grab, serba di kuririn kan. Jadi akhirnya itu membuat sosialnya berkurang gitu kan. Dan mungkin kalau untuk menghindari itulah mungkin harus mulai berkawan, nongkrong, HP taro, ngobrol kan. Kayak zaman saya dulu, semua orang bertukar cerita. Janjian pun nggak pakai WhatsApp gitu. Janjian tuh cuman, oh malam besok di sini ya jam 8 nyampe. Kenapa? Karena itu akan membuat mental teman-teman jadi sehat. Ketika sosial kita berkurang, teman-teman akhirnya hanya di rumah, dan yang diperparah adalah ketika mulai pacaran, akhirnya standar TikTok dan Instagram masuk, ya kan? Quotes-quotes life after breakup tuh, ya kan? Kena ke orang, dan itu tuh akhirnya mempengaruhi, akhirnya anxiety, GERD, segala macam kecemasan berlebih, bikin mental generasinya jadi kacau. Dan akhirnya emang harus ngobrol, datang ke coffee shop, datang ke event, HP-nya simpan, ngobrol. Dan itu akan insya Allah bikin sehat akhirnya kita beraktivitas secara fisik kan. Mau menggambar, mau seru-seruan, ngobrol. Oke. Itu. Closing statement Bang. Pesan dan harapan untuk masyarakat dan pemuda Kutai Kartanegara untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Gimana Bang? Ya kalau saya pribadi memang kalau ada quotes zaman dulu tuh kan, kalau mau jalan cepat jalan sendirian. Kalau mau jalan jauh, jalannya rame-rame kan, karena saling menjaga pasti itu. Ya udah sama-sama yuk, jadi anak-anak muda yang peduli dengan Kukar, jangan lihat saya siapa, dia siapa, atau kamu siapa, tapi nganggapnya bahwa saya anak Kukar. Ada kewajiban saya hari ini, membawa Kukar berjalan lebih jauh kan. Karena setiap orang akan ketemu titik di mana nanti dia tua dan dia
merasa bahwa aku jadi bagian loh dari ini. Jangan sampai ketika kita tua, kita ngerasa, dulu aku semasa remaja ngapain aja, kok aku tidak berbuat untuk Kukar. Apalagi saya sekarang 40 lebih kan, udah hampir 40. Udah hampir 43 tahun, dan mungkin 5 atau 10 tahun lagi mungkin saya akan mulai duduk di rumah, berkebun mungkin atau apa, dan mungkin harapan saya, pondasi yang diletakkan sekarang, anak-anak saya, anak-anak Via, cucu-cucu kita lah yang menikmati apa yang kita kerjakan hari ini. Karena memang yang tadi quotes zaman dulu juga, masa depan adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, tepuk tangan. Banyak ternyata yang nonton di sini. Baik Bang Akbar, terima kasih banyak sudah hadir di RPK pada pagi hari ini. Pagi ya Bang ya? Pagi hari ini. Pagi, semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi masyarakat atau pemuda Kutai Kartanegara untuk bergerak dan juga berprestasi seperti Bang Akbar. Amin. Sehat selalu Bang ya. Amin, terima kasih. Baik, Sobat RPK, tadi kita sudah selama 1 jam ngobrol bersama Akbar HK, dan harapannya juga teman-teman di rumah juga Sobat RPK yang mendengarkan bisa juga termotivasi gitu atau tergerak untuk membuat perubahan-perubahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan akhirnya saya Via Regianya pamit undur diri dan sampai jumpa di Bincang Toko episode berikutnya. Jadi tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.